Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang Bapak sayangi dimanapun kamu berada, pagi ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran IPA tentang bumi dan alam semesta. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jikalau ada yang sakit, orang tua yang sakit, tetangga-tetangga, saudara-saudara, atau bapak ibu guru, semoga semua bisa Allah segera sehatkan kembali supaya bisa beribadah sebagaimana mestinya. Sebelum dimulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan basmalah merupakan wujud berserah diri atau tawakal kita dalam belajar, supaya Allah beri pertolongan dan beri keberkahan akan ilmu yang akan kita pelajari. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah materinya singkat dan cukup mudah. Kita mulai ya. Bumi dan alam semesta. Nah, sebentar ke pena dulu. Baik, jadi ada 3 bagian. Yang pertama tentang sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam. Ini sudah dipelajari di kelas 4. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah bahan dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi Allah sudah siapkan bagi makhluk hidup itu, khususnya manusia, bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam dibagi 2 ya. Yang pertama dapat diperbaharui dan yang kedua yang tidak dapat diperbaharui. Apa ciri-cirinya? Yang pertama kita bahas dari yang A dulu, yang dapat diperbaharui. Ciri-ciri yang pertama melimpah, sehingga nggak mudah habis walaupun digunakan terus-menerus. Jadi jumlahnya lebih banyak ya. Kemudian waktu pemulihannya singkat, sehingga dapat digunakan kembali dengan cepat. Jadi ketika habis, tadi ada lagi, dipakai lagi, habis lagi, ada lagi, insyaallah. Nah, contohnya cahaya matahari. Nah, cahaya matahari kan memenuhi 2 ini. Dia melimpah, kemudian ketika siang, pagi sampai siang dia ada, nanti ketika malam hilang dulu, ntar muncul lagi ketika pagi lagi, gitu kan. Kita juga dengan air, sumbernya ada di air tanah gitu, dipakai, nah insyaallah nggak habis-habis ya, apalagi kalau hujannya turun dengan rutin. Nah, lain ceritanya jika kemarau panjang. Nah, tapi insyaallah siklus airnya berjalan dengan pada waktu yang baik ya, jadi nggak langka. Kemudian ada udara, ada angin, ada tanah, batuan, panas bumi, hewan ternak dan tumbuhan. Nah, contohnya hewan ternak, misalnya kita makan ayam. Kenapa ayam tuh nggak habis-habis gitu? Padahal seluruh manusia banyak sekali yang makan ayam. Kenapa dia nggak langka-langka? Begitu juga dengan tumbuhan. Kenapa? Nah, itu karena salah satunya Allah sudah desain tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan cepat. Nah, lain halnya dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dia jumlahnya terbatas. Kita pakai merah. Dia terbatas. Sehingga kalau dipakai terus-menerus, apalagi dipakai dikeruk gitu, untuk keuntungan
keuntungan beberapa pihak, maka dia akan habis. Nah, kalau habis, nanti dia dibutuhkan waktu lama untuk pemulihannya gitu. Apa contohnya? Ialah minyak bumi, batu bara, gas alam, logam, belerang, emas, timah, besi. Jadi di sini ada contoh. Nah, ini kan kita udah belajar di energi yang dapat terbarukan atau tidak terbarukan ya. Kita tahu minyak bumi digunakan banyak sekali untuk kebutuhan, batu bara, gas alam. Nah, makanya untuk meminimalisir habisnya ini di waktu yang akan datang, muncullah istilah energi alternatif. Energi lain yang bisa menggantikan peran dari energi ini. Gitu ya. Gitu juga dengan logam-logam atau unsur-unsur yang ada di alam. Nah, baik dari bahan mentah tadi, kemudian manusia dengan hidayah Allah, dengan keilmuannya, bisa diolah menjadi bentuk lain yang bisa digunakan. Contohnya, tanah liat memiliki manfaat, ialah untuk keramik, batu bata, dan tembikar. Batuan untuk pembuatan meja marmer, arca, mata cincin, dan kerajinan. Logam, peralatan rumah tangga, alat elektronik, bahan bangunan. Banyak sekali ya. Minyak bumi untuk bahan bakar minyak, tuh. Ada untuk mobil, ada untuk pesawat, dan sebagainya. Hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan sumber makan. Ya, ada bisa juga jadi pakaian atau obat-obatan. Cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik atau mengeringkan benda. Juga dia buat kesehatan. Angin, air, dan panas bumi untuk energi listrik juga. Ya, ini beberapa manfaat dari alam yang bisa digunakan untuk makhluk hidup, khususnya manusia. Oke, kita masuk ke bagian B. Allah telah menyiapkan banyak sekali bahan di alam, tetapi karena keserakahan beberapa manusia, maka yang tidak memanfaatkannya dengan baik atau berbuat di luar batasnya, maka lingkungan bisa rusak. Nah, bagaimana cara kita agar lingkungan itu tidak rusak? Atau ketika sudah rusak, bagaimana cara memperbaikinya kembali supaya bisa menjadi seperti sedia kala ya, seperti awalnya gitu. Kerusakan lingkungan diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam. Nah, kalau faktor alam ini berarti bukan manusia ya, faktor manusia. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan bencana alam. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana tersebut. Ya. Nah, yang pertama banjir. Banjir terjadi karena meluapnya air sungai akibat hujan yang terus-menerus. Nah, jadi ada peluapan air sungai akibat hujan yang terus-menerus. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa meluap? Nah, banyak sekali hal yang menyebabkan dia meluap, sungai ini meluap. Yang pertama, bisa di sekitar sungai itu banyak bangunan. Jadi, kita nggak boleh mendirikan bangunan di sekitar sungai. Bukan kita ya, mungkin ada orang-orang yang mendirikan bangunan di sekitar sungai, maka sebenarnya itu nggak boleh. Jadi harus dipindahkan bangunan itu. Kemudian karena adanya sampah sehingga menghambat laju sungai. Jadi nggak boleh buang sampah di sungai.
Kemudian sungainya sudah dangkal, di bawahnya banyak sekali lumpur, sehingga harusnya volumenya bisa terserap banyak sekali di sungai itu, bisa menampung besar, tapi karena dia dangkal, ada lumpur segala macam, jadi ketika volumenya harusnya bisa, jadi nggak bisa gitu, jadi dia meluap. Jadi harus diadakan pengerukan ya. Kemudian memperluas badan sungai. Jadi bangunan-bangunan tadi dipindahkan, kemudian bisa diperluas badan sungainya. Ya, sekiranya itu faktor yang bisa kita lakukan. Atau kalau di sini berarti pemerintah, tugas pemerintah dalam terkait yang bangunan atau pengerukan atau memperluas. Selanjutnya ada tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah dia terjadi akibat tanah di lahan yang kemiringannya curam. Tanah di lahan yang kemiringannya curam tidak mampu menampung air hujan, sehingga tanah terbawa air hujan. Nah, kita lihat tanah longsor ini biasanya terjadi di daerah pegunungan-pegunungan yang memiliki lahan curam. Ya, kata kuncinya curam di sini. Nah, kenapa begitu? Karena tanah ini yang tadinya longsor kan lebih sering terjadinya ketika hujan. Jadi ketika hujan, tanah ini nggak bisa menampung air lagi, sehingga tanah itu seolah-olah roboh, ya, atau longsor bahasa ilmiahnya. Nah, apa upaya yang bisa kita cegah? Yaitu membuat terasering. Nah, terasering tahu kan ya? Kalau di daerah pegunungan itu berarti dia yang kayak gini-gini. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Tadinya begini, diubah jadi begini. Gitu, dibuat berundak-undak nih namanya. Gitu. Nanti ada gambarnya. Kemudian membuat tumbuhan. Membuat tumbuhan ini artinya menanam ya. Menanam tujuan ketika hujan, tumbuhan itu bisa menyerap air hujan. Atau membuat tanah menjadi kokoh. Selanjutnya ada erosi. Nah, ini mirip nih sama tanah longsor. Apa bedanya? Kalau erosi karena tanah tidak mampu menampung dan menyerap air hujan. Mirip sih. Cara melakukannya ialah melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali pada lahan yang telah rusak. Nah, kalau ini lebih ke kalau ini lahannya curam, ya, biasanya di sekitar yang tinggi-tinggi nih, lihat gambar tuh. Nah, kalau ini yang biasanya lahannya rusak, ya, lahannya telah rusak, sehingga ketika lahannya rusak, sama dia nggak mampu menampung dan menyerap air hujan. Ya, jadi kurang lebih mirip nih tanah longsor sama erosi. Bedanya kalau longsor itu lahannya curam, kalau yang ini erosi itu karena tanahnya rusak, lahannya rusak. Caranya gimana? Caranya dengan reboisasi atau penanaman kembali atau penghijauan. Baik, yang keempat ada abrasi. Abrasi itu erosi yang terjadi di daerah pantai. Jadi erosi itu pengikisan ya. Ini kan terkikis nih tanahnya nih. Tuh, tanahnya terkikis. Nah, kalau abrasi dia jenis erosi juga, pengikisan juga, tapi terjadinya di pantai. Ya. Bagi erosi dan abrasi sama-sama pengikisan, tapi kalau abrasi di pantai, kenapa bisa terkikis?
Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya tanaman. Tanaman apa sih kalau di pantai? Nah, kalau di pantai itu namanya tanaman bakau. Nah, tanaman bakau ya. Nah, tanaman bakau ini fungsinya untuk menahan gelombang air laut sehingga nggak sampai ke permukaan. Jadi kalau di sini ada pohon-pohon nih, nah dia akan meredam gelombang-gelombang ini nih, gitu. Sehingga nggak mencapai ke permukaan atau bibir pantai. Cara mencegah abrasi ialah menanam pohon bakau, mengurangi kegiatan pengerukan, tidak mendirikan bangunan. Itu ya. Poinnya di sini yang paling penting adalah abrasi adalah pengikisan di bibir pantai. Caranya ialah ada 3 tadi. Kalau ditanya tanamannya bakau namanya. Ntar silakan dilihat di YouTube. Fungsi tanaman bakau itu banyak sekali ya. Salah satunya meredam abrasi atau mencegah abrasi dengan menahan gelombang air laut. Oke, selanjutnya bagian terakhir, bagian C. Nah, apa sih dampak ketika bahan alam itu diambil? Kalau diambil dalam jumlah yang cukup sih insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, di luar batas gimana? Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk apa aja? Yang pertama, hutan dibuka untuk perkebunan atau pemukiman, penambangan pasir, pengerukan tanah untuk pembangunan bendungan dan jalan raya. Nah, ada kan hutan untuk perkebunan ada, untuk pemukiman penduduk ada, penambangan pasir di hulu sungai ada, pengerukan tanah untuk bendungan ada, untuk jalan raya ada. Bahkan gunung itu dibelah, ya kan? Kita lihat kalau di daerah tol gitu, tol arah Semarang tuh, tol Bawen itu gunung dibelah tuh. Nah, jadi jalan tol. Kemudian supaya nggak longsor, dinding-dinding ini di semen gitu kan, sehingga kebentuk jalan gini nih. Nah gitu kan, ini sepanjang jalan ini kan dinding gunung yang sudah dibelah kemudian diberi dinding. Jika pemanfaatan dilakukan secara berlebihan dan tidak terkendali, dapat menyebabkan dampak negatif. Nah ini nggak boleh berlebihan, nggak terkendali, dampak negatif. Penebangan hutan yang tidak disertai reboisasi menyebabkan hutan gundul. Nah kalau gundul biasa kita udah tahu pertemuan sebelumnya, bisa erosi tanah, banjir, longsor, ya, hewan kehilangan habitatnya, dan tumbuhannya punah. Jadi harus dilakukan langkah ini nih yang ketiga, ya, dilakukan penanaman atau penghijauan. Yang kedua, jika penambangan pasir dilakukan terus-menerus akan menyebabkan pencemaran air. Ini juga udah ya. Kalau sederhananya ketika yang Bapak jelasin sebelumnya, kalau kita punya gelas berisi pasir di bawah, kamu isi air, kemudian kita putar-putar gitu, maka bagian airnya akan keruh. Sama nih, kalau pasirnya dikeruk terus, maka bagian airnya keruh. Kalau keruh, mengganggu ekosistem yang ada di sana. Itu. Yang ketiga, jika penangkapan ikan di laut menggunakan bahan peledak, apa yang terjadi? Maka akan rusak habitat organisme laut, terumbu karang hancur, biota laut banyak yang mati. Ya. Apalagi kalau ini dengan apa tuh namanya? Pukat harimau. Pukat harimau, ya. Bisa rusak juga. Baik, alhamdulillah itu materi sudah dibahas semua A, B, C. Sekarang kita latihan soal untuk menambah pahaman. 1. Sumber daya alam yang
ada pada sapi bisa dimanfaatkan untuk industri kertas, bahan bangunan, pembuatan makanan, pembuatan obat-obatan. Kita pakai biru. Apa jawabannya? Ya, jawabannya C. Makanan ya. Karena dia bisa menghasilkan susu sebagai minuman, bisa juga daging. Gitu kan? Nah, nomor 2. Pengelompokan sumber daya alam yang tepat. Yang dapat diperbaharui. Nah, angin, air laut, sapi, karena dia hewan ya, 127. Berarti jawabannya A gitu. Kita cek yang tidak dapat 3. Betul ya, permata. Kemudian emas, tembaga, ya benar. Oke, kita next. Nomor 3 ada gambar emas. Gambar emas ya. Emas digunakan untuk perhiasan. Ya. Macam-macam perhiasan tuh bisa buat pakai atau bisa buat nanti buat nikah, ngelamar gitu. Sebagai ya udah lanjut ya. Contoh sumber daya alam yang memiliki waktu pemulihan hingga jutaan tahun. Kalau kayu, insya Allah cepet. Kelapa sawit, ya, ditanam, insya Allah nggak sampai jutaan tahun. Sapi banyak sekali ya. Sinar matahari, apalagi. Alhamdulillah pagi masih bersinar. Nah, jawabannya D. Minyak bumi, nikel, besi, dan timah. Oke, lanjut. Air Sungai Ciliwung sering meluap. Sungai Ciliwung. Nah, daerah mana nih? Sungai Ciliwung di Jakarta, sekitar daerah Kampung Melayu situ ya. Sering meluap jika hujan deras selama beberapa hari. Jadi dia kalau ada hujan deras sedikit, dari pagi sampai malam tuh bisa banjir. Hal ini disebabkan semakin menyempitnya badan sungai akibat banyaknya bangunan yang didirikan. Jadi karena Jakarta tuh padat ya, saking padatnya ada bangunan-bangunan di pinggir kali. Makanya kita bersyukur punya rumah nggak di pinggir kali, masih dikasih lokasi yang bagus, yang baik. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Nah, ini merupakan agenda dari Pemprov DKI sebenarnya, dengan judul normalisasi Sungai Ciliwung. Ini gambarnya. Nah, kita lihat. Ini Sungai Ciliwung nih yang berkelok-kelok membelah daerah Kampung Melayu. Lihat kan penduduknya tuh. Wah, padat banget nih. Ini penduduk nih. Nah, mungkin tadinya sampai sini nih. Nah, sampai sini mungkin. Bapak juga kurang tahu. Tapi yang jelas sekarang sudah mulai kelihatan rapih. Ya. Nah, berarti supaya nggak banjir, apa yang harus dilakukan pertama kali? Nah, ini jawabannya nih. Membuat turap di pinggir sungai. Turap itu yang nih warna abu-abu. Turap itu kayak dinding beton ya, dinding betonnya tuh. Nah, ini turap nih. Pengertian dan fungsi turap. Turap adalah susunan konstruksi batu kali yang bertujuan untuk penahan tekanan pada tanah untuk mencegah longsor. Nah, dia mencegah longsor fungsinya, berarti bukan ya. Mendirikan sengkedan. Nah, sengkedan itu terasering, nama lainnya. Dia buat apa ini tadi? Tanah longsor. Dia bukan buat sungai. Itu salah. Menanam pohon bakau. Pohon bakau salah, dia buat abrasi. Nah, yang jelas ialah melakukan pelebaran. Jadi, bagi orang-orang yang tinggal di sekitar sini nih.
Nah, ternyata banyak sekali yang menggunakan lahan pemerintah. Ternyata banyak sekali menggunakan tahan pemerintah gitu. Jadi harus diganti dulu gitu. Nah, gitu. Jadi setelah terjadi obrolan gitu, akhirnya bisa dipindah. Kalau pindah berarti bisa dilebarkan sungainya gitu. Kalau udah lebar bisa dirapikan, kalau dirapikan baru bisa dibikin beton gitu ya. Oke. Oh, ini bakau buat reboisasi di pantai. Bakau reboisasi di pantai. Baik, selanjutnya 3 soal terakhir. Pohon jati memiliki jenis kayu kuat, awet, dan indah. Hal ini menyebabkan kayu pohon jati sering dimanfaatkan oleh manusia untuk, jawabannya B, furnitur. Jadi kalau beli sesuatu kan kayunya kadang dicek, diketok-ketok keras apa enggak gitu. Furnitur, alat-alat rumah tangga ya, bisa buat pintu, meja, dan kursi dan sebagainya. Cantrang merupakan alat penangkap ikan yang dioperasikan kapal dengan menebar jaring di dasar perairan. Menebar jaring di dasar perairan, ini kuncinya nih. Dasar perairan ada apa? Ada terumbu karang, berarti apa nih? Nah, jawabannya C, merusak terumbu karang gitu ya. Terakhir, di beberapa wilayah di Indonesia masih sering ditemukan perburuan penyu. Jika dilakukan terus-menerus, apa yang terjadi? Terganggunya rantai makanan. Mutiara enggak ya, terumbu karang enggak. Jawabannya A. Kenapa? Karena penyu merupakan bagian dalam suatu ekosistem pantai atau ekosistem laut. Dia punya peran di sana. Kalau peran dia hilang, maka akan apa ya namanya? Akan mengganggu gitu. Ya. Khususnya di rantai makanan, makan dan dimakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah menonton dan menyimak dengan baik. Selanjutnya ada sedikit tugas, tolong dikerjakan dengan baik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, silakan dicari mana yang benarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.